Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan my lovely wife Gideon Amanda Zevanya, bisa bilang Gideon Amanda ya kan? Dalam segmen Kerinduanku. Kami sangat senang setelah beberapa waktu lamanya kita terus bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, untuk mengikuti hati-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, kiranya kami boleh melangkahkan hati kami kepada hadirat-Mu, dan kiranya hadirat-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi kemerdekaan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini tema judul renungannya yang saya dapat dari renungan saya juga, dan saya ingin bagikan sama saudara. Judulnya adalah Orang Benar Pasti Dibedakan Tuhan. Orang benar pasti dibedakan Tuhan. Kalau saudara, kita perlu sepakat dulu apa kata orang benar itu. Kalau banyak orang berpikir orang benar itu adalah berdasarkan perbuatan. Itu konsep dunia. Karena kalau kita memakai konsep itu, maka rasanya tidak ada orang yang benar di mata Tuhan. Karena Rasul Paulus mengatakan perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Jangan salah paham, bukan berarti berbuat baik itu tidak boleh. No, tapi berbuat baik itu justru adalah buah dari pertobatan kita. Tapi dengar baik, bahwa yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain adalah berbuat baik untuk diselamatkan. Tapi kekristenan justru mengajarkan Yesus Kristus Tuhan melihat manusia hidup dalam dosa, penuh dengan kekelaman, penuh dengan kegagalan. Tuhan datang ke dunia. Kebenaran Yesus yang membenarkan manusia. Firman Allah berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, percaya kepada korban darahnya, maka darah Yesus akan menyucikan. Jadi orang benar dalam terminologi Alkitab adalah orang yang dibenarkan oleh Allah dan orang yang beriman kepada Allah. Pasti buah dari orang yang dibenarkan oleh Allah, hidupnya pasti dalam pertobatan. Nah, kita masuk orang benar pasti dibedakan Tuhan. Kenapa saya buka dengan itu dulu tadi? Supaya saudara nggak merasa saya kan bukan orang benar. Supaya saudara nggak langsung antipati atau tutup pintu sama firman ini. Karena kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada korban salibnya, dan engkau hari ini memutuskan untuk mengikuti Dia, maka saya percaya tidak ada lubang yang terlalu dalam yang Tuhan gak bisa ambil kita. Tidak ada tempat yang terlalu jauh yang Tuhan gak bisa jangkau kita. Karena kita mengatakan, kemanakah aku dapat lari dari roh? Aku pergi ke dunia orang mati, engkau di sana. Aku pergi ke ufuk timur, engkau juga di sana. Jadi hari ini, apapun keadaan saudara, kalau engkau mau beriman, aku telah dibenarkan oleh darah Yesus, aku percaya kepada Yesus, berarti engkau adalah orang benar tersebut. Firman Allah mengatakan dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-17 dan 18a mengatakan demikian. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan. Amin. Tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Tuhan tahu hari-hari kehidupan saudara dan saya. 365 hari Dia telah melihatnya. Tidak ada yang terjadi di luar dari sepengetahuan Tuhan. Ada pertanyaan di hati orang percaya, mengapa kok udah hidup benar? Mengapa udah berjuang, gak nyimpang ke kiri, gak nyimpang ke kanan, tapi kok pergumulan datang terus? Kenapa sih hidup tuh kayaknya gak lepas dari pergumulan? Bahkan mungkin ada beberapa yang bertanya, kenapa sih hidup kayak silih berganti masalah dan masalah? Pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh pemazmur ribuan tahun yang lalu. Dalam Mazmur 73 ayat 13-14 mengatakan demikian. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Buang pikiran yang demikian. Karena kalau saudara baca ayat selanjutnya, firman Allah mengatakan dalam Maliaki 3 ayat yang ke-8.
kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. When the time is right, pada saatnya, pada waktunya, Tuhan akan membuat perbedaan antara kehidupan orang benar dan orang fasik. Gak perlu iri sama orang yang melakukan kejahatan tapi kelihatannya baik-baik saja. Gak usah marah sama orang yang hidupnya gak benar tapi kelihatannya hidupnya malah justru diberkati. Bahkan gak perlu marah kalau hari ini kau sudah hidup dalam pertobatan tapi orang terus masih attack you dan menyerang kau. Karena Tuhan yang akan memperhitungkannya. Raja Daud mengatakan dengan sangat indah dalam kitab Mazmur, air mataku kau daftarkan. Bahkan yang katakan selanjutnya, air mataku kau tampung dalam khidmat. Firman Allah juga mengatakan dalam Amsal 24, 19 dan 20. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Teruslah berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan pasti menjadi penopang dan pembela orang benar itu. Firman Allah dalam Mazmur 121 ayat 5 dan 8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa kebahagiaan orang benar selama-lamanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1 dan 3. Tidak ada kata sia-sia dalam kebenaran. Saya pendeta yang percaya bahwa semua perbuatan baik kita tidak luput dalam pemandangan Tuhan. Tetap berjuang hidup dalam kebenaran, tetap jadi orang baik. Whatever the price will be, apapun harganya, tidak ada sia-sia hidup dalam kebenaran. Mazmur 5:13 mengatakan, sebab engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tulis kolom komentar di bawah bahwa Tuhan akan membedakan saudara. Dia akan membedakan saudara. Dia telah menyiapkan berkat yang berbeda, promosi yang berbeda, jawaban doa yang berbeda. Jaga hatimu, jangan mau dikotori dengan kepahitan, dengan kekecewaan. Jangan mau iblis mencuri dari sejahtera. Bagikan kabar baik ini kepada seluruh orang di mana saudara berada. Ingat, orang benar pasti dibedakan Tuhan. Yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita datang, kita bawa hidup kita sama Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku
Cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari sama-sama katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya.